baik ya kan. Ya, jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting ya. Aldi Taher udah netizen. kita ketemukan sama Ustadz beneran ya kan. Emang udah ketemenan lama ya Pak Ustadz ya. Oh, syuting bareng kemarin. Coba sekarang. Kamu kan kalau apa-apa suka ngomentarin orang. Ini Pak Ustadz hobinya belum olahraga. Pernah sih. Hah? Selama menjadi teman dia belum pernah ngomentarin aku. Oke, kita tanya dari hati paling. Ini Pak Ustadz beda loh penampilannya. Ya karena dia bukan cuma memberikan hal-hal baik seputar agama, tetapi juga soal kesehatan. Bajunya kalau lihat Instagramnya, otot semua. Ya nggak apa-apa, aurat laki-laki kan bodong ke bawah. Takut. Beraninya cuma sama di Darken. Ini kenyataan. Ya udah, oke. Ini guru Aldi ya, Pak Ustadz ya. Oke, saya komentarin ya. Mana kameranya, nyalain dong. Ngomongnya ke situ. Ngapain ngomong ke kamera orang ngomong. Sip. Oke, Pak Ustadz. Ya. Tolong dengerin nih Pak Ustadz ya. Bismillah ya. Pak Ustadz Riza, I love you so much. Pak Ustadz Riza tetap cemungut. Oke, baiklah. Aldi Taher, aku akui kamu agak kreatif dengan melakukan hal-hal yang kontroversial. Agak ya. Cuman ya kamu kurang kreatif ketika membuat lagu, nadanya itu cuma diganti-ganti namanya doang. Terus habis itu siap bikin video celana sama kaosnya nggak pernah ganti, ya kan? Itu apa sih sebenarnya? Hah? Bukan nggak ganti celananya. Coba dalamnya apa? Jangan-jangan nggak ganti juga. Celananya celana ini. Celana ini juga ya. Kamu tuh cuma punya satu celana apa gimana sih? Ini namanya celana coker. Tapi Mbak Ros, banyak orang yang nggak tahu di sisi belakang seorang Aldi Taher. Apa itu sisi belakangnya? Ya mungkin di luar kontroversinya dia, saya tahu banget. Ada kesamaan kita ini, kesamaan merawat ibu yang sedang stroke. Masya Allah. Saya juga, dia juga. Makanya di balik sisi itu rasa sayang sama ibunya, pengabdian dan baktinya sama ibunya. Banyak orang yang nggak tahu. Jadi ada sebenarnya ada hal-hal yang sedih juga sebenarnya di balik. Iya. Sikap dia seperti ini. Ini guru saya, ini beliau ini. Dan dia tolong dibantu lah, tolong dibantu. Aldi Taher dia jualan minyak wangi sekarang ya. Oh iya, ada tuh minyak wangi. Biasanya enggak. Jual minyak wangi, mie ayam, gurih-gurih nyoy. Yang penting sama halal. sama warkop om gue di Cempaka Putih. Yang penting halal, berkah. Oke, sekarang kita tanya pertanyaan netizen ya buat kamu nih pertanyaannya. Ustadz Riza. Buat Ustadz Riza. Saya, ya siap. Orang-orang yang suka pansos itu dosa nggak sih? Terus kalau yang dilakukan Bang Aldi Taher itu baik untuk dicontoh nggak? Mohon pencerahannya. Silakan guru. Silakan guru. Iya. Anggapnya saya nggak ada guru. Pansos itu dosa nggak? Ngedit suara orang seolah-olah dukung dia padahal enggak, itu dosa nggak sih? Baik. Yang perlu kita pahami, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Amal itu ditentukan niatnya. Kalau niatnya sudah buruk kepada seseorang, maka ia dosa. Tapi kalau niatnya tidak ada buruk, mendolimi dan menyakiti, maka itu tidak dosa. Tergantung niatnya semua. Maka sekarang niatnya Aldi adalah bikin halal seperti itu kemana arahnya. Kalau mau menjatuhkan, menyakiti, menipu, mendolimi, maka itu jelas dosa. Jadi niat kamu apa sebenarnya? Niat saya? Niat saya insya Allah buat beli popok anak. Itu ya. Loh, gini, saya... Tunggu, pansos itu kan tidak haram, izin Pak Guru, Pak Ustadz. Yang haram itu adalah pansos tapi dengan kemaksiatan. Pansosnya sendiri nggak haram. Ngetek orang sih enggak ya? Loh, ngetek siapa suruh dia main sosmed. Coba kalau nggak main sosmed nggak bisa ngetek itu namanya pansos gitu. Oh, emang ngetek pansos? Iya. Pansos itu pantauan sosial. Iya. Pansos masak sosis pakai panci. Tapi pansos. menarik lah dari pembicaraan ini kita paham satu hal ya. Kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya dari orang yang kita lihat yang seperti apa ceria, apa begini-begini. Di baliknya ada masalah apa yang dihadapi, ada tantangan apa banyak yang dihadapi, masalah. ada kesedihan apa yang dihadapi. Tapi selama itu menghibur, tidak merugikan banyak orang, ya kita komennya juga yang baik-baik aja lah gitu ya. Siapa tahu dengan begini memang terbuka pintu rezeki. Oke, ini kan lagi live ya. Ini soal my brother. Jadi kalau I love you so much. Soal itu saya hanya mengingatkan aja. Oke, baik. Nggak maksa. Terima kasih Aldi Taher. Sama-sama. Terima kasih Ustadz Riza atas pencerahannya. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana loh pemirsa. Habis ini kita punya bintang tamu ini. Kalau ini anak muda baru ngeluarin lagu. Pokoknya sangat-sangat produktif dan kreatif. Kita lihat dulu profilnya Naura berikut ini. Keren ini. Adila Rafa Naura Ayu atau Naura, penyanyi sekaligus aktris berusia 15 tahun yang dikabarkan dekat dengan anak Iis Dahlia, Devano Danendra sejak main di film yang sama tahun 2019 ini mengaku sudah pacaran dengan Devano dan April nanti hubungannya memasuki usia 2 tahun. Anak personil Bitri Riafinola Ivanisari ini ketika menjadi bintang tamu di Rumpi pada Juli 2019 mengatakan Devano adalah anak yang suka usaha, sabar dan lemah lembut namun hubungannya hanya sebatas teman dekat padahal saat itu mereka sudah jadian.
sulung dari 3 bersaudara ini pernah mengalami bullying melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh sejumlah temannya di sekolah khusus untuk membicarakan dirinya. Kekasihnya, Devano, beberapa waktu lalu terbuka tentang tekanan yang ia dapat selama setahun ke belakang karena berita mamanya hingga mengalami anxiety disorder. Mengapa Naura baru mengakui hubungannya dengan Devano sekarang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Naura. Ini Naura yang baru rilis singlenya Kisah Kasih Sayang. CR. Ngomong-ngomong tentang kisah kasih sayang ya, ini ada artikel tentang Devano yang kemarin mengakui bahwa kalian itu udah pacaran katanya 2 tahun. Gitu. Ini inspirasi lagu kamu bukan? Enggak sih, enggak sih sebenarnya. Cuman kayak kalau misalkan aku lihat dari cerita teman-teman aku atau teman-teman di luar semua itu kan pasti selalu membawa misalkan ngefans sama idol atau misalkan di umur segini baru mau pacaran tapi belum boleh punya hubungan gitu kan sama orang tua. Jadi ini sesuatu yang relate sama banyak orang. Terutama banyak orang yang seumuran kamu juga gitu. Kamu juga gitu kan, waktu datang ke aku pernah nanya ke kamu, udah punya pacar belum? Kamu bilang belum gitu ya. Tapi kan kata si Devano udah 2 tahun. Berarti waktu kita tanya sebenarnya udah jadian belum sih? Kok nggak lupa ya coba kita lihat ya. Sama Devano tuh ada apa sih sebenarnya? Emang teman dekat. Teman dekat aja. Udah lama kenal. Terus makin jadi kayak sahabat itu tuh dari film, dari project ini. Oh gitu. Jadi udah nganggap kayak emang udah sahabat, jadi juga sering curhat. 3 hal tentang Devano menurut kamu Naura. Suka ya 3 ya, suka 3 ya. 3 cocok 4 kebanyakan. Apa? Selain baik ya, Devano tuh apa sih orangnya yang orang lain nggak tahu? Anaknya maksudnya dia juga orangnya juga suka usaha kan, dia orangnya usaha banget. Terus dia ketiga orangnya sabar. Oh sabar, terus? Ya, terus dia juga orangnya lemah lembut. Lemah lembut. Oh lemah lembut. Ini kan kalau kita tanya kemarin, apa sih kan mereka masih kecil, emang boleh gitu kan? Mama kamu juga ngomongnya gitu. Nah setelah ini ada berita begini, Devano ngomong begitu, apa reaksi mama? Sebenarnya pas pada saat emang waktu itu kayak emang gimana sih, masih rada basa-basi gitu kan. Tapi emang sebenarnya ya emang ada hubungan spesial gitu. Cuman pada saat itu juga karena orang tuanya Devano deket sama orang tua aku, jadinya ya udah nggak backstreet, nggak apa. Nggak backstreet ya, mereka juga ngobrol ya, Iya. sama-sama kenal. Jadi terkontrol lah itu ya pendekatan kalian. Karena di usia begini saling suka itu hal yang wajar. Gitu. Emang betul dari sahabatan ya, dari sahabatan? Sebenarnya nggak sahabatan sih, cuman kayak emang sebelumnya tuh udah pernah kenal, terus tapi nggak pernah ngobrol. Karena dia kan waktu itu sempat ikut konser aku tuh. Terus pas tahun 2019 film itu, dari situ baru semakin deket lagi. Dan semakin intens ngobrolnya gitu. Iya. Nah setelah dia ngomong nih, dia berani publish gitu ya, ngomong kalian udah ya udahlah terbuka aja gitu, atau itu buat kamu juga mengagetkan? Sebenarnya kalau aku sih nggak ada, dari awal tuh nggak mau ngumpet-ngumpetin sih. Cuman biar tapi kalau orang tanya ya ngomong Iya, aja, cuman nggak akan mengumbar publish gitu ya. Oke baiklah, kita masih mau nanya-nanya nih sama Naura ya, seputar nanti aja deh. Aku mau ngobrol dulu sama Dokter Oki sebentar ya, karena sudah ada Dokter Oki dari Bening Klinik. Hai. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, Kak Ros apa kabar? Baik sekali dok, senang sekali loh aku bisa ngobrol ya. Hari ini ngobrol lagi sama Dokter Oki, dokter estetik lulusan Amerika, pemilik Bening Klinik, di mana klinik kecantikannya itu di tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai the best Skincare 2019 dan Best in Beauty Clinic 2019 tersertifikasi oleh Kementerian Republik Indonesia. Harganya nggak kaleng-kaleng ya. Apalagi kan di kliniknya ini ya, selain keren, bersih gitu ya. Alat-alatnya juga mahal-mahal, ada laser termahal di dunia ya, dok ya. Jadi Bening Klinik ini terkenal sekali sebagai laser center Kak di Indonesia. Jadi kami memiliki alat-alat terbaik nomor 1 di dunia, semua lengkap ada di Bening Klinik. Ada itu Picosure Laser yang merupakan laser termahal dan tercanggih nomor 1 di dunia. Ada Sinergi Laser, Pro Yellow, Cool Sculpting, Ultera, Silk Peel dan lain-lain, itu lengkap sekali Kak di sana. Nah bahkan sekarang Bening Klinik ini merambah ke lebih banyak kota ya. Benar Kak, jadi Bening Klinik udah banyak sekali cabangnya. Kadang banyak sekali netizen yang bertanya Bening Klinik ada di mana aja. Ada di Jambi, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Medan, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bandung, Surabaya, Makassar, menyusul lagi Bekasi, Tangerang, Padang, dan lain-lain. Ada puluhan provinsi yang akan dibuka lagi di tahun ini. Aduh,
Bener. Aku yakin nih kayak kota-kota yang udah ada Benings Klinik untuk pada datang selain untuk perawatan juga untuk beli skincare-nya ya Bener, kan. bener Ada banyak sekali. sekali dan ini nggak bikin ketagihan kan ya. Benar Dok, ya? Kak, jadi skincare-nya kami ini tidak buat ketergantungan karena semua produknya dijamin itu sudah ber-BPOM, krim-krim racikannya dalam penanggung jawab dokter dan apoteker, sudah dermatologist test dan halal MUI juga dan tidak buat ketergantungan. Skincare ini pun juga ada khusus untuk ibu hamil dan menyusui paketan Mother Edition, jadi aman semuanya. Nah, itu buat ibu-ibu yang hamil dan menyusui jangan khawatir ya, kulit tetap bisa terawat ya. Bener Kak, bener. Dengan produk dari Benings ini. Aku dengar-dengar juga ini membuka kesempatan buat yang lain-lain untuk bisa berkembang dan maju bersama skincare Benings Bener, Klinik ya. jadi ini yang saya tekankan sekali untuk dipromosikan bahwa Benings Klinik ataupun Benings Skincare open agent, reseller dan distributor untuk seluruh Indonesia. Wow, luar Ini sudah biasa. banyak sekali Kak, udah puluhan distributor, bahkan sudah 400-an reseller yang tersebar di Indonesia ini. Dalam 1 bulan sudah terjual 148.000 paket loh Kak. Waduh. Bagi yang mau cek untuk gabung jadi reseller, cek aja Instagramnya Benings Indonesia. Itu ya untungnya pasti di depan mata loh, dokternya tiap hari muncul di televisi ya kan. Benar. Oke, nah dok, kalau Ya. misalnya kita mau beli ya, tapi Ya. aduh nggak sempat datang ke Benar. kliniknya, itu bisa beli di mana sih? Kalau seandainya nggak datang ke klinik, kalau ke klinik kan harus konsultasi nih Iya. Kak. Nah kalau konsultasi online bisa nggak? Sangat bisa sekali. Cek aja e-commerce-nya. Kalian buka Shopee, ID-nya saya tekankan sekali lagi, ID-nya Benings Klinik. ID-nya itu Benings Klinik. Kalian bisa konsultasi online di situ yang menjawab dokter. Kalian bisa konsultasi apapun permasalahan kulit kalian di Shopee-nya, chat Shopee. Nanti akan diberikan konsultasi jawaban-jawabannya dan kalian bisa membeli produknya di Shopee. Ya, udah komplit kan ya keterangannya. Benar. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, Jadilah Benings sekarang.